Dalam dunia pertanian, dalam bajak-membajak sawah, itu biasanya ada dua binatang. Nggak bisa dua binatang ini sama-sama pinter. Tapi nggak bisa juga binatangnya sama-sama binatang yang baru. Nggak bisa juga, itu nggak bakal jalan katanya. Bisa ke kiri, ke kanan, atau kemana-mana. Yang harusnya adalah satu binatang yang sudah berpengalaman, yang pinter, yang satu binatang yang baru. Tinggal yang ngatur nih yang pinter nih. Yang baru ini udah ikutin aja. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Di depan saya ini, saya sedang kedatangan tamu, bukan tamu biasa, jauh dari Manado. Apakah Anda tahu satu-satunya anak muda Katolik yang punya channel YouTube yang luar biasa diterima oleh khalayak ramai? Inilah dia, Putra Biri dari Katoliku Keren. Jadi Putra ini salah satu orang muda dalam gereja yang bangga dengan imannya, yang mau belajar. Saya yakin mau belajar, mau dibentuk, mau ditempa oleh imannya, oleh kuasa kasih Tuhan. Lalu setelah itu bersaksi. Karena nggak mungkin kalau orang muda seperti Putra ini, dia ini subscribernya udah ngalahin saya jauh. Kalau saya kan paling cuma berapa lah, Putra ini udah 500.000, bayangin coba. Kalau cuman konsepnya pemikiran seperti anak muda, dia udah pasti punya gadget-gadget, pasti sudah punya aneka macam hal, dia bisa keliling dunia bahkan dengan monetisasi. Tapi dia datang ke rumah saya hari ini di Cempaka Putih, dia bawa peralatan, cuma pakai handphone doang ternyata. Handphonenya juga nggak handphone kayak saya gitu ya. Handphonenya ini buat saya, wow, dari dalam batin saya, gile nih. Mungkin kalau udah kayak Putra mah mau beli handphone apapun juga bisa. Tapi ini dia, menonjol tapi tidak sombong, terkenal tapi tidak jumawa, dielu-elukan banyak orang tapi tetap rendah hati. Betul? Nah, saya yakin itu menjadi kekuatannya Putra. Nah, tentang iman sendiri, apakah iman dalam ajaran-ajaran iman, kitab suci termasuk magisterium, itu terlalu sulit untuk orang-orang muda? Jujur tidak sih Romo, tidak sulit. Mungkin orang-orang muda yang merasa sulit itu mainnya kurang jauh nih Romo. Misalnya, wah gereja Katolik monoton nih, padahal di gereja Katolik kita ada begitu banyak tradisi kan Romo yang bisa dia gali. Bahkan kita semua teman-teman yang udah aktif di OMK pun itu masih banyak lagi nih Romo yang kita belum tahu dari Katolik. Nah, salah satunya kita bisa ikut pengajaran dari berbagai para Romo kita, Romo Joseph juga, itu sudah sangat membuat orang muda itu jadi tambang ngerti pengetahuan tentang wawasan iman Katolik. Terus bisa juga mengikuti begitu banyak kegiatan yang ada orang muda Katolik. Seperti itu sih Romo. Jadi oke, saya juga penasaran dengan Putra ini. Dia tadi bilang kuliah di Atmajaya Jakarta, Fakultas Teknik loh. Teknik ya, berarti kan nih matematika hitung-hitungannya, numeriknya itu canggih harusnya. Tapi kok bisa nyasar ke YouTuber? Kan kalau saya bilang saya nggak pernah mau disebut sebagai imam YouTuber. Saya adalah imam, pengajar kitab suci. Masalah saya tampil di YouTube itu ya paling 2% dari kesibukan saya sehari-hari. Tapi ini kan memang Putra sudah memang total di sini, menjangkau banyak orang, berbicara soal gereja, kekayaan gereja, fakta-fakta, ya data-data yang luar biasa. Saya yakin penontonnya ini, subscribernya kebanyakan anak-anak muda. Nah, kenapa Putra mau kecebur di Katoliku Keren sama fakta dan data gitu ya? Oke. Mungkin aku cerita singkat dulu ya Romo. Jadi pada awalnya itu aku sebagai mahasiswa dari Unikat Majaya itu lulusan teknik industri. Jadi jauh banget nih Romo kan. Makanya ada yang bilang Prater Romo. Padahal itu aku nggak pernah kuliah teologi gitu Romo. Jadi mungkin ya Tuhan memanggil kita dengan cara yang berbeda, dengan cara masing-masing gitu. Pada awalnya itu aku bikin konten YouTube itu Romo di Angka dan Data Channel namanya Romo. Itu konten tentang edukasi. Jadi kayak on the spot di Trans 7, 7 negara terkenal, 7 gereja terbesar gitu-gitu Romo. Satu ketika aku mendengar nih Romo di kampung halaman, waduh setengah orang muda Katolik sudah meninggalkan gereja. Di situ aku bermenung nih Romo, aduh apa yang harus saya lakukan gitu Romo? Apakah menangisi, meratapi karena teman-teman yang seperjuangan dari kecil, sekami sama-sama, komuni pertama sama-sama, krisma sama-sama, setengahnya udah meninggalkan gereja, mereka tidak bangga dengan iman Katolik mereka.
Dan itu membuat saya lebih merenung lagi nih Romo, lebih dalam lagi. Oh, setiap dari kita kan punya talenta nih. Jadi jangan kita tanyakan apa yang gereja beri, tapi tanyakan apa yang dapat kita beri bagi gereja. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan talenta sebagai seorang konten kreator, YouTuber. Akhirnya saya terpikir nih Romo, wah gimana ya kalau misalnya terjun juga nih, khusus buka channel khusus Katolik. Apa ya namanya? Waktu itu masih mikir-mikir Romo, Katoliko apa gitu. Oh, Katoliko keren. Berarti Katoliko keren untuk menanamkan kepada orang muda dan juga banyak juga umat lainnya bahwa Katolik kita udah keren, kenapa harus ditinggalkan gitu. Kemudian aku mulai posting konten-konten Romo di situ. Tapi aku tentunya menjelaskannya versi orang muda nih Romo. Betul. Tapi kalau sudah lebih dalam, aku biasanya bilang gini ke teman-teman, kalian kalau misalnya ingin lebih dalam lagi, silakan ke Romo Joseph yang pengajarannya sangat luar biasa dan keren. Jadi Putra ini adalah salah satu orang muda yang merasa terpanggil karena prihatin ya. Iya, prihatin dengan bagaimana nih orang-orang memenangkan hati orang-orang muda supaya tahu akan imannya, tahu akan gerejanya, mengenal gerejanya dan mau hidup di dalamnya, diasup dengan berkat-berkat dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tadi saya berbicara dengan Putra bagaimana sih hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang meresahkan, memprihatinkan. Ternyata kita bisa menyebut 1001 alasan untuk kita takut, untuk kita cemas. Ada pengantin, wah mesra banget pacaran udah manggilnya mami, papi, dedi, umi misalnya. Begitu nikah 3 bulan langsung pisah. Ada anak kurang ngajar sama orang tuanya. Padahal makan dari orang tua, duit dari orang tua, semua dari orang tua. Tapi kok bisa melawan orang tuanya? Apalagi nanti kalau udah gede. Kalau orang tuanya udah gak bisa apa-apa, itu orang tua siap-siap dibuang ke panti jompo. Soal pekerjaan, banyak orang yang ya terkena PHK mungkin. Kemudian juga sakit penyakit, makin lama makin bingung. Saya punya concern terhadap orang-orang yang sakit kanker. Itu kanker sekarang ini makin lama makin nggak bisa dibayangkan lah. Dulu kan cuma payudara misalnya. Sekarang ada pankreas, ada kanker lidah, kanker hidung, kanker telinga, kanker apapun. Ini ada apa dengan dunia? Apakah dunia udah serusak ini? Saya yakin para penonton di sini, orang muda maupun orang dewasa, sedang berjuang betul-betul untuk boro-boro mengalahkan masalah Romo. Bisa bertahan aja itu udah bagus banget gitu ya. Dan saya yakin juga dalam perjuangan kita babak belur. Dalam perjuangan kita untuk menghidupi keluarga, menghidupi anak istri, orang tua, orang-orang di sekitar kita yang kita layani. Babak belur kita membuat kita lelah, membuat kita capek. Kalau udah capek biasanya udah deh kita udah kayak menghilang tanpa berita, disingkat dengan muntaber. Di gereja udah hilang, di pelayanan udah hilang, di komunitas udah gak muncul-muncul lagi. Lama-lama kita udah hilang di keluarga kita sendiri. Di kamar terus ngegame, terus nge-YouTube, terus nonton atau apa. Kita hilang loh betul-betul. Banyak mama-mama, papa-papa, orang tua udah kangen banget sama anaknya. Anaknya ada di rumah, tapi di kamar Romo. Gimana? Udah gak pernah lagi tuh ngobrol-ngobrol lagi. Udah gak pernah lagi senang-senang lagi. Padahal duit mah ada, waktu ada, tapi anaknya udah terlalu sibuk. Atau juga orang tuanya terlalu sibuk. Banyak kita menghilang, muntaber, menghilang tanpa berita. Gitu. Nah, bagaimana nih menarik mereka-mereka yang hilang entah kemana? Salah satunya adalah dari firman Tuhan. Ini nih ada sabda Yesus yang dibacakan dalam bacaan Injil yang mungkin akan mengena buat banyak orang. Saya yakin dan percaya. Nah, satu kata yang saya maksud adalah yang dikupas dalam bacaan Injil dari Matius bab 11 ayat 25 sampai 30, di mana Tuhan Yesus berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Saya yakin baru kalimat pertamanya udah banyak orang yang itu Romo, saya banget Romo, lagi capek, lagi lesu, lagi letih. Kalau letihnya cuman tenaga gitu, cuma fisik, mungkin kita tidur sebentar pulih lagi. Tidur sebentar makan vitamin mungkin udah segar lagi. Tapi orang zaman sekarang banyak yang letih dengan kehidupannya, letih jiwanya, letih rohaninya.
Capek Romo dengan kehidupan dihantam terus-menerus masalah-masalah datang silih berganti. Masalah yang ini belum datang, belum selesai, sudah datang masalah baru lagi. Coba, apakah yang saya katakan ini betul-betul ada Anda alami saat ini? Coba tulis di kolom komen ya. Yang Katolik Korea juga begitu. Tulis di kolom komen apakah kata-kata saya ini benar. Kalau letihnya rohani, letihnya jiwa, itu carinya di mana? Itu tempat ngecharge-nya tuh di mana? Kalau handphone lowbat kan kita tinggal cari colokan. Tapi kalau rohaninya lelah, kering, kerontang, itu kemana? Nah, dijawab oleh Tuhan Yesus. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Putra, tahu nggak? Sebagai orang muda kita tes ya. Kuk itu apa sih? Kuk yang kupasang. Jujur nggak ngerti juga Romo. Udah bertahun-tahun jadi Katolik, Anda juga ya. Kuk itu apa sih? Pernah sih Romo dengar ayat ini, tapi cuma tempel doang terus udah. Kuk adalah dalam dunia pertanian, petani sebelum dia memulai menyebar benih dan mulai bercocok tanam, mereka menggemburkan tanah mereka, mereka membajak. Para petani biasanya menggunakan hewan, entah kerbau, hewan-hewan besar atau sapi, lembu sapi lah. Nah, kalau dalam dunia pertanian di Timur Tengah maupun di Indonesia sama. Biasanya ada hewan, terus di atas leher hewan itu ada kayu besar, itu kuk namanya. Yang menariknya, Tuhan Yesus berkata begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Dalam dunia pertanian, dalam bajak membajak sawah, itu biasanya ada dua binatang. Dua binatang yang dipakai, lalu di leher-leher mereka ada alat bajak. Nggak bisa dua binatang ini sama-sama pinter, sama-sama berpengalaman. Jadi binatang yang udah senior gitu ya, nggak bisa. Nanti kalau dua-duanya binatang ini pinter, satu ke kiri, satu ke kanan, atau nggak mau jalan, atau nggak karu-karuan. Tapi nggak bisa juga binatangnya sama-sama binatang yang baru. Binatang masih muda atau binatang yang nggak pernah membajak sawah gitu, nggak bisa juga. Itu nggak bakal jalan katanya. Bisa ke kiri ke kanan atau kemana-mana. Yang harusnya adalah satu binatang yang sudah berpengalaman, yang pinter, yang satu binatang yang baru. Tinggal yang ngatur nih yang pinter nih. Yang baru ini udah ikutin aja. Nah, dalam firman Yesus kali ini, Tuhan Yesus memetaforkan dirinya, hubungannya dengan kita ibarat dua binatang pembajak sawah. Yesus yang pinter, kita udah ikutin aja. Kita nggak boleh sok pinter, merasa paling pinter, mau ngalang-ngalain kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, tuh nggak bisa. Dengan ayat ini kita diminta belajarlah daripadaku. Yesus yang pinter, kita yang ya binatang yang nggak tahu apa-apa. Betul-betul Yesus sebagai pengarah jalan kita. Dia membimbing kita, dia menolong kita. Kita mau kemana nih? Ke kiri, ke kanan, atau lurus ke depan, atau berhenti? Itu luar biasa kalau ayat ini dibaca, dipahami, ditafsirkan seperti itu. Saya yakin umat kalau tadi ke gereja, oh gitu, baru tahu. Saya yakin ketika dengar khotbah kayak gitu langsung, oh ngerti Romo, berkesan karena ada sebuah informasi baru. Gitu. Nah, kemudian juga dikatakan karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dalam bahasa Inggrisnya meek. Itu bukan gemulai ya, bukan yang gemulai-gemulai, bukan yang begitu. Lemah lembut adalah pribadi yang mudah tersentuh terhadap masalah-masalah keprihatinan orang lain, kesulitan orang lain. Ada sesuatu di luar dirinya, ada orang nggak makan di sana, terus kita lagi makan sampai kenyang. Itu orang yang lemah lembut tuh nggak bakal bisa tuh duduk diem. Dia akan bergerak bagaimana menolong supaya orang-orang itu yang kesulitan itu bisa terbantu. Tuhan Yesus kuncinya adalah dia adalah pribadi yang lemah lembut, peka terhadap kebutuhan-kebutuhan sesama, dan bukan cuma dia menontonin tapi menolong. Sementara rendah hati, saudara-saudara, dalam masyarakat sekarang kayaknya makin orang rendah hati makin diinjek-injek, ya enggak? Romo capek, Romo rendah hati, orang makin makin gak tahu diri kalau kita rendah hati. Capek kita lama-lama. Tapi ini
Rendah hatinya Tuhan Yesus diungkapkan dari mana coba? Saya belajar banyak hal sebagai imam, sebagai pewarta. Bagaimana Tuhan Yesus betul-betul dia menghidupi energi positif. Yesus itu orang yang pribadi yang positive vibes-nya gede banget. Positive vibes. Kayaknya kalau deket dia tuh enak, menarik, mau dengerin, itu positive vibes. Nah, positive vibes, kalau kita mau ikut sama Yesus, mau belajar dari Yesus menjadi pribadi-pribadi positif, artinya bukan hidup nggak ada masalah, bukan setiap hari kita hura-hura, ajab-ajab, bukan ketawa-tawa tiap hari, bukan. Positive vibes bukan juga orang yang gampang ditipu gitu loh. Ada nipu orang percaya aja, nggak begitu. Positive vibes adalah pribadi yang lika-liku, masalah, kehilangan, kesuksesan, keberhasilan, kejatuhan, keterpurukan, disukai, dibenci, diterima ataupun ditolak, dia jalani itu semua karena dia percaya ada alasan di balik itu semua. Selalu there is a reason for everything in our life. Selalu ada alasan. Nah, dari Tuhan Yesus, bayangin coba, Yesus kemanapun selalu ditarik-tarik orang, dia diikuti sama orang, kata-katanya didengerin. Untung dulu nggak ada handphone ya. Kalau ada handphone mungkin Yesus capek itu di selfie atau disuruh bikin video rekaman kayak ini. Yesus dia tahu ketika dilulukan, dia tahu ada alasan di balik ini semua. Ketika ditolak, orang Farisi ahli Taurat memusuhi dia nggak habis sama energi negatif dari musuh-musuhnya, tapi dia tahu semua ini pasti ada alasan. Ketika diusir, Yesus pernah diusir di Gerasa loh. Ketika orang teriak-teriak salibkan dia, Yesus tahu, dia tahu persis kehendak Bapaknya, itulah yang menjadi alasan dia. Nah, kalau kita yang lelah, kita yang capek melihat semua hal dalam hidup kita yang melelahkan, percayalah, semua hal yang boleh terjadi dalam hidupku pasti ada alasan di balik ini semua. Alasannya apa? Silakan cari. Kalau Tuhan Yesus dia menemukan kehendak Bapaknya, oh ini yang harus dituju, inilah yang menjadi alasan ini semua terjadi. Terus bagaimana Romo? Tahu alasan dalam hidupku kenapa bapakku meninggal, kenapa ibuku meninggal, kenapa aku sakit, kenapa orang tuaku berpisah, kenapa aku bangkrut, kenapa aku di PHK. Datang ke gereja sih. Datang ke gereja, duduk tenang, hening. Tuhan, bersabdalah Tuhan, hambamu akan mendengarkan. Satu patah kata aja Tuhan menjadi kekuatan dalam hidupku, menjadi energi positif. Jadi orang Katolik tuh betul-betul kita yang mengimani Yesus sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi pribadi yang positif. Semoga iman kita semakin dikuatkan. Salam, bye-bye, Tuhan memberkati.